Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaghdabu idza mudihal fasiku fil ardi. Innallaha azza wa jalla, bahwasanya Allah Ta'ala azza wa jalla itu yaghdabu, Allah itu marah. Allah itu marah. Apabila Allah itu marah, nah, jadi ngatakan sifat marah itu harus bagi Allah. Nah, karena Allah Ta'ala itu mempunyai sifat af'al. Jadi ada sifat zat, ada sifat af'al. Kalau sifat zat itu lalawanannya kada boleh dikayah Tuhan. Umpama kudrat. Nah, kudrat itu sifat 20 kan? Kudrat itu sifat zat. Lalawanan kudrat adalah ajzun, artinya lemah. Nah, lemah itu kada patut lawan Tuhan, mustahil bagi Tuhan. Nah, berbeda dengan sifat af'al. Sifat af'al contohnya umpama rahmah. Rahmah itu artinya Tuhan kasih sayang. Nah, lalawanan rahmah itu artinya ghadab, artinya marah. Nah, marah itu patut bagi Allah karena itu sifat af'al. Bukti Allah marah apa? Allah kada memandiri. Bukti Allah marah apa? Allah kada memandang dengan pandangan rahmat. Allah kada memandiri dengan kalam-kalam pandiran nang ridha, menyenangkan hati. Allah Ta'ala bukti marah apa? Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa itu orang. Nah, itu Tuhan marah. Tanda Tuhan marah apa? Tuhan siksa. Tuhan jadikan kuburnya hufrah minan nar. Ya kan? Nah, itu Allah marah. Bisa Allah marah? Bisa. Karena marah itu sifat af'al, bukan sifat zat. Apabila Allah marah, idza mudihal fasiku fil ardi, apabila dipuji akan orang fasik fil ardi, pada ini bumi. Jadi idza mudihal fasik fil ardi, dipuji orang fasik fil ardi, di bumi, Allah marah. Marah lawan siapa? Lawan orang yang memuji. Lawan orang yang memuji. Sama ini. Fasik itu kita bagi dua. Secara ghalib, nggih, fasik yang al-fasikul mamduh, fasik yang dipuji itu ada dua. Yang pertama al-fasikul mamduh, yang pertama as-sultan. Yang pertama adalah raja. Raja. Nah, raja Konoha. Punya raja gitu. Nah, satu dulu, raja. Yang kedua al-fasikul mamduh, orang yang fasik bisa dipuji-puji. Itu yang kedua al-ganiyu, adalah orang nang berduit. Jadi ada pejabat, ada orang nang kaya, ada orang nang berpangkat, ada orang yang berharta. Mengapa Allah itu jadi marah? Karena di dalam kitab itu al-madhu lil fasiki tamallukun ala nafsi. Memuji orang fasik, ya kan? Karena inya berpangkat. Memuji orang fasik karena inya berduit, itu tamallukun ala nafsi, itu adalah menghinakan bagi dirinya, menghinakan ilmunya, menghinakan agamanya, menghinakan keimanannya. Tamalluk tuh kalau kita bahasa orang wayah ini, tamalluk tuh artinya penjilat. Menjilat sepatu gitu nah. Tamalluk itu penjilat.
Oleh karena itu kan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ya kan? Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim masalah istifadhah mengambil faidah sekalipun lawan kawan, ya kan? Sekalipun orangnya anom, ya kan? Jangan supan kita. Jadi tamaluk itu sebenarnya kada bagus, kecuali tamaluknya di dalam menuntut ilmu. Yalah. Nah, jadi di antara sifat tamaluk, sifat menjilat adalah madah memuji si sugih nang pasik toh. Memuji nang si pejabat nang pasik toh. Tujuannya supaya dapat ampau. Tujuannya supaya dapat pangkat atau naik pangkat. Itu Allah marah itu. Allah marah. Bisa kada dipandiri Allah di negeri akhirat, bisa kada dipandang Allah di negeri akhirat, bisa kada dapat keampunan Allah di akhirat, ya kan? Nah, la yukallimuhum wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Di hadis itu ada tuh, marah, Allah marah, Allah marah. Nah, jadi oleh karena itu sekali lagi tamaluk itu ada dua, at-tamaluk kismani, merendahkan diri, menghinakan diri, yakah, itu ada dua. Ada tamaluk itu mahmud, makhluk itu tamaluknya dipuji, merendahkan dirinya bagus, mahambanya bagus, bagus mahamba. Di mana mahambanya bagus? Di mana nang bagus menghinakan diri, merendahkan diri? Itu fi talabil ilmi wal berkati, di dalam menuntut ilmu dan di dalam menuntut berkah. Ya kalau bentang, ya kalau tamaluk kita lawan kitab, tamaluk kita lawan perguruan, tamaluk kita lawan kawan, yang penting kita dapat berkah mereka, yang penting kita dapat ilmu mereka. Itu mengapa kita jadi khidmah berkhadam, jadi mahamba? Itu bagus itu. Yang kada bagus itu tamaluk kepada orang yang berharta, yang diunting hartanya, ya kan? Tamaluk kepada orang yang berpangkat, yang diunting pangkatnya. Marah Allah, marah Allah. Oleh karena itu hadis ini kalau di dalam kitab nang innallah azza wa jalla ya gedap idza mudihal pasiku pil ardi, itu di dalam kitab tasawuf itu babnya, pasalnya masalah pisumti, masalah badian. Jangan kata-kata kasar, ya kan? Orang berduit, orang berpangkat, ya kalau orang miskin jangan melawan orang berduit, orang berduit jangan melawan orang berpangkat. Allah, orang ada caranya mengalahkan seorang dengan duitnya, dengan pangkatnya. Jadi kita berpolitik juga. Apa politik kita kada mahina, ya Allah. Dan jangan juga memuji, paham ya Allah? Jangan juga memuji, karena munya kita memuji berarti kita tamaluk lawan harta mereka, tamaluk dengan pangkat mereka, ya kan? Marah Allah dengan kita. Yang dipuji itu Allah, Nabi Muhammad, orang soleh, bukan orang kafir, bukan orang maksiat. Babusumti, berdiam aja, no comment. Nah, paham kan no comment? No comment tuh, no comment bang, dak omong, ya kalau, nah itu tuh. Nah jadi kalau kita paham ada mafhum muhalafah nih, mantuk nih, setiap mantuk ada namanya mafhum. Nah, mafhum daripada mantuk innallah azza wa jalla yaghdab idza mudihal fasik fil ardi, berarti kita ulah mafhum. Mafhumnya semene, innallaha azza wa jalla yuhibbu, Allah Ta'ala himung, Allah Ta'ala senang. Bukti Allah senang karena Allah memandiri kita. Salamun qaulam mir Rabbi rahim. Ya Allah, Tuhan kena memandang dengan pandangan rahmat. Ya Allah, Allah mentazkiyah kita, Allah mengampuni dosa kita. Ya Tuhan, kamu ku ampuni.
Ya kalau dan dapat nikmat, bukan dapat azab, dapat nikmat. Allah senang. Apabila Tuhan senang, idza mudihas sholihu, apabila dipuji orang saleh fil ardi, di muka bumi ini. Mudahan kita memuji Nabi Muhammad. Dengan apa kita memuji Nabi kita Muhammad? Dengan membaca salawat. Karena salawat itu ada dua makna. As-salatu lugatan ad-du'a'u alaih, du'aul khair lahu. Yang kedua ada arti salawat itu artinya as-sana'u, artinya memuji. Jadi memuji itu adalah bentuk salawat. Doa itu bentuk salawat. Oleh karena itu salawat di kunut itu hilafiyah. Nang sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang memadakan salawat itu masuk ke dalam Allahumma hdina biman hadait. Berarti kan as-salatu lugatan ad-du'a'u. Berarti kita sunat mengata amin. Kan kita mengaminakan imam. Ada ulama yang berpendapat salawat di kunung nang di kunut nang di ujung dah itu sama dengan fa innaka taqdi wa la yuqda. Nah, itu berarti sanaun, pujian, karena as-salatu itu as-salatu ala nabi itu sanaun. Salawat lawan Nabi Muhammad itu bentuk pujian lawan Nabi kita Muhammad. Berarti punya sanaun, kita makmum umpat membaca. Jadi kayak apa guru nang bujur, nang bagus tuh kumpulakan kedua-duanya. Umpat membaca salawat, kayak apa kita membaca Pak Innaka Taqdi, kemudian tuntung imam salawat kata amin. Nah, tuh belajar tak? Belajar. Cuma nang kita sahih tadi, salawat itu isinya ada pujian. Mudahan kita memuji Nabi Muhammad. Mudahan kita memuji sahabat. Mudahan kita memuji ahlul bait. Jangan jadi khawarid, jangan jadi rawafid. Mudahan jadi ahli sunnah wal jamaah. Ya kah? Wa ala alihi wa sahbihi ajmain kadedanang betinggal dari sahabat, tidak betinggal daripada keluarga Nabi Muhammad. Seberataan kita puji. Hubbul ansar minal iman. Apalagi hubbul muhajirin, apalagi hubbu ahlil bait. Kita melihat di HP ini kita macangan ditatak-tatak orang. Kita digiring orang mencintai A, kita digiring orang membenci B. Padahal A dengan B seberataan ahli sunnah. Mudahan kita jangan tahu empat, amin. Kita belajar nih. Mudahan kita cinta orang beriman, mudahan cinta orang soleh. Amin ya Allah. Nah, itu nah kita membaca manakib tak? Manakib orang saleh, karena manakib itu isinya madhah. Madhusyuyuh min a'zamil qurbat. Memuji peguruan itu termasuk ganal ibadah. Daripada menggibah, daripada menguyai, daripada menjelik-jelikakan, jangan memuji. Andinta. Apalagi orang alim, orang saleh. Jadi oleh karena itu mulut ini Allah ciptakan untuk memuji orang beriman sempurna. Nah, sama itu jaga adabnya ini nang takhalluq bi akhlaqillah alhamidnya. Nah, adab sepantasnya bagi Abdul Hamid. Kita ini seberataan Abdul Hamid, apalagi ngaran dasar Abdul Hamid berdulu di kieu Hamid ya Allah. Abdul Hamid. Nah, apa Abdul Hamid? Adabnya nih syuhudul mun'im, katuju memandang Allah yang memberi nikmat. Syuhudul mun'im, katuju memandang Allah yang memberi nikmat. Mudahan kita kawas syuhudul mun'im ini sekalipun di dalam bala, walau fil balai, kalau pin nikmat zahirun ya kah, wapil balai hibatun, hibat itu bahasa kita
Kita ini kan terkadang ketika dapat nikmat keingatan ya kala, cuma ketika dapat bala bisa kada ingat. Lawan si mun'im ngene kada ingat, bisa kada ingat tak? Jadi syuhudul mun'im itu harus syuhudul mun'im. Munyakawa syuhudnya itu istimrar, selalu. Sebagaimana kita asyhadu itu fi'il mudarik yang ke-13. Biasanya fi'il mudarik itu dipakayakan istimrar, artinya asyhadu, ulun selalu musyahadah, ulun selalu memandang. Syahadah itu bil basirah, bukan bil basar, bil basirah, pandangan mata hati. Nah, ditata. Jadi syuhudul mun'im. Ini adab nih. Adab nih, syuhudul mun'im. Jadi bisa kita catat syuhudul mun'im itu walau fil balai wal musibati, sekalipun di dalam bala dan di dalam musibah. Ya Allah, tatap syuhudul mun'im, syuhud Allah al mun'im tuh, supaya kita jangan pacul pujian ke Allah tuh, jangan pacul. Karena munya kada ingat bisa ma'iktirat, bisa membawai bakalahi, bisa manukun batu ke laut. Nukunnya ke langit atau ulang? Mengapa jadi ke sungai? Mengapa ke laut? Hendak ke darat kalau kukana orang. Di film-film tuh ada kalau jangan sarik rajin tuh kada ridal on takdir ke pinggir sungai, itu ambil batu manukun ke laut. Mengapa piyami Allah ajaran? Itu kada ingat di Allah orang tuh. Kada ingat orang tuh. Ada ulun melihat di tafsir. Ini sekadar pelajaran kita, mudahan kita jangan terdinding lawan Allah sekalipun di dalam bala gitu nah. Ya Allah, kita ini jujur aja, kipin jangan bela lah. Kita ini di dalam nikmat kan bisa tertinding juga kita. Ya Allah, kayak itik diunjuki umpan. Nah, umpannya aja bercucur umpannya aja kada bisa berterima kasih lawan nang tukang unjuki gabuk, kada. Berarti mun kada bisa berterima kasih itik ngarannya modilnya tah. Ya Allah, Sayyidina Ali, ada riwayat Sayyidina Ali dengan Fatimah ketika sidin kawin, malam pertama Ali dengan Fatimah tuh berdua di atas sajadah. Seikung mensyukuri dapat bini Fatimah anak Nabi Muhammad, seikung mensyukuri dapat Ali nang alim luar biasa. Cuma kita belajar lah, artinya malam ini kita belajar, artinya mudah-mudahan ditulungi syuhudul mun'im tuh nah, jangan terdinding dengan nikmatnya. Nah, dan munkawa jangan terdinding juga dari balanya. Kawakah menimbulakan si mun'im tuh di dalam bala, di dalam nikmat kan sudah luar biasa sudah. Cuma tetap baik kita belajar. Kita hidup ini memang belajar. Supaya jangan ma'itirat Tuhan, supaya jangan kadarida lawan takdir Tuhan, supaya jangan bunuh diri, jangan putus asa hidup nih. Nah, ada kisahnya sebenarnya di dalam tafsir. Ada seorang budak tinggal di rumah patuanan. Lalu rupanya si patuanan ini rupanya garing, rasa pahit liur. Nyuruh budak, napa gerak inta ambilakan apa itu karai, timun apa bahasa kita lagi, bilungka. Nah, tahu juga kah gitu. Karai sama aja lah, sama aja lah. Karai apa lagi, timun, bilungka. Yang bahasa Indonesia namanya timun. Karai bahasa apa? Bahasa kampung. Bilungka kampung juga. Berarti kampung dua, Indonesia satu. Ambilakan pangjar, hirisakan pangjar, angge anu anak apa pencok memincok beri marah bisa ya raja garing juga leh marah manusia. Dokter gini bisa garing. Nah, dinto sekalinya rupanya si budak ini tak salah memilih karai, timun, bilungka, tak ambilakan nang pahit.
bujur kadenya ulun kada tahu tuh jer orang kampung jer munya bilungka tuh pahit di lingkangnya ular jer. Pabila ular melingkang. Pahit bang, pahit. Apa raja ini sudah pahit liur diunjukin nang saumantah pulang saumantah jer bilungka nang pahit tadi apa ada tuh ujar si tuan tadi, ujar si raja tadi, kiau budak sini apa pon duduk inggih pon duduk habisakan karai bilungka timun seberataan sapiringan inggih pon kaduani jo mahal kalau kau disiksa sih dan sakalima igot sairis takajut pahadangan cuma hati bebulik pulang sakalinya tetap rakup talah sebuting talah dua talah tiga habis tang pahit itu talah sapiringan. Jadi ujar si patuanan ujar si raja wahai budak tahannya kahikam aku saigutan aja menyumpah dah saigutan aja maluak sudah ikam sapiringan tahan pahit. Apa jawaban si budak teh ya? Wahai tuan, mengapa ulun kadarida lawan takdir pian hari ini memakan nang pahit? Ulun hari-hari manis. Ulun hari-hari pian beri pakaian, pian beri minuman, pian beri anak, pian beri bini, pian beri rumah, pian beri nikmat, pian beri ilmu. Ada sesuatu nang pahit, kada sabar lah. Mudahan ditolongi sabar. Mudahan ditolongi ridho. Kayak apa jalannya suhudul mun'im walau pil bala wal musibah. Kayak apa caranya? Iya tadi. Jangan itihi balanya, jangan itihi nikmatnya, jangan gugurakan bala tuh gugurakan, nikmat itu gugurakan. Karena kita jadi itek, karena kita jadi musuh, karena kita mah iktirat, karena kada ridho lawan takdir Tuhan, karena kita putus asa. Sama itu. Mudahan kawa syuhudul minnah. Supaya muntung selalu alhamdulillah. Mau tuh alhamdulillah fi kulli halin. Nah, itu tak. Harus itu tak. Ini adab alhamid tak. Adab alhamid. Adabnya Abdul Hamid gitu nah. Nang sifat Allah alhamid itu nah. Nah, itu tak. Mudahan kawa maingat buntonglah. Pintar. Kita menyambat nih nyaman, kita mendengar nyaman. Ya kalau yang mendengar memakai, yang menyampaikan memakai, berat benar. Cuma setidaknya kan ada dulu nang didengar. Ya kalau ada nang setidaknya nang didengar, nang durungan hati nih, nah durungan hati. Kita di hidup pasti terjalani nang manis, nang pahit itu pasti. Dinta. Jadi kita aja lagi kayak apa menyikapinya gitu nah, menyikapinya kayak apa kita. Hendak sakit hati kita, hendak gembira kita. Mudahan kita selalu gembira. Amin ya Allah. Nah sama itu tak. Yakni memandang Allah yang memberi nikmat, ya kah? Bukan suhudun nikmat. Jangan memandang nikmatnya. Karena kita hamba Allah, bukan hamba nikmat. Ampun maaf, biasanya mun orang lah tak pandang nikmat, biasanya sedikit kada bersyukur. Munya banyak hanyar bersyukur. Ujar nang bini manoi abahnya nih mencari iwak kayak apa jar lukah kayak apa lalangit kayak apa rinji kayak apa ujar nang lagi seiketannya ini tak pandang saikitnya tuh nah lain sama ini kayak apa abahnya lalangit lukah rinji ya kayak apa alhamdulillah banyak hari ini iwak olehi banyak berarti kita ini tak pandang apa tuh tak pandang
nikmat. Mimang sama itu orang yang tak pandang nikmat sedikit biasanya kada bersyukur, sudah banyak hanyar bersyukur. Itulah abdun nikmat, hamba nikmat. Mudahan kita jadi hamba Allah. Kalau jadi hamba Allah banyakkah sedikitkah tetap bersyukur, karena yang dipandang itu bukan banyak sedikitnya, yang dipandangnya itu Allah yang menganjurinya tuh nah. Tuhan nang menganjuri itu nah. Banyakkah sedikitkah? Jadi kada sama itu. Si mun'imnya tak. Si mu'innya tak. Ya Allah. Nah dintu juga kehendak Allah ketika dapat bala musibah. Mudahan kita ditolongi syuhudul mubli. Abla yubli iblaan bahwa mublin al mubli an amayun imuin aman bahwa mun'im. Mudahan kawa kita syuhudul mubli, memandang Allah yang membalakan. Ayo pang belajar jangan memandang bala. Si mubli itu siapa orangnya? Huwal mun'im, orang yang memberi nikmat. Ya Allah, pagi makan, siang makan, malam makan, hari-hari makan, berpuluh-puluh tahun makan. Hari itu nang pahit bilungka kada kawalah menyandang. Mudahan paham, mudahan kawa ridho, mudahan kawa sabar. Seapa ada hidup di dunia ini banyak nyamannya aja orang behere. Al-qalil hukmul katsir, sedikit itu masuk akan ke banyak. Berarti hidupnya mudahan selalu gembira. Banyak nyamannya pada sakitnya, banyak manisnya pada pahitnya. Ya kalau untung ilat kita nih, nah gambar ilat nih, manis itu di depan, pahit tuh paling belakang. Ada gambar ilat belajar IPA IPS ke bahari, nang lidah kita nih pangrasa lah. Manis tuh di depan ilat, pahit tuh paling belakang. Kan hidup nih Allah Ta'ala menyamani. Ya Allah. Nah, jadi alhasil sama ini aja, mudah-mudahan kita kawa bersyukur di dalam apa jua keadaan. Kuncinya sebuting, mudahan kawa memandang Allah. Kuncinya memandang Allah. Jangan pandang nikmat, jangan pandang bala. Pandanglah Allah yang mun'im, pandanglah Allah al-mubli wa huwal mun'im. Sama itu. Oleh karena itu kan orang yang bersyukur ketika dapat nikmat itu disebut namanya syakirun. Isim fa'il syakirun. Adapun orang yang kawa bersyukur memuji Allah ketika dapat bala musibah itu namanya syakurun. Sigat muntaha sigat mubalaghah atau sifat musyabbahah, bersangatan bersyukur. Ya Allah, karena sedikit orang abdan syakura tuh sedikit abdan syakura tuh sedikit. Kalau abdan syakira banyak, kalau abdan syakura sedikit. Ya Allah. Nah dinta. Oleh karena itu ada amalan tuh sama ini. Di dalam kitab ulun melihat ada bacaan ketika melihat sesuatu yang menggembirakan hati kita. Apakah yang menggembirakan hati kita? Diberi pakaian kah, minuman kah, duit kah, apakah? Ya Allah, pokoknya memandang sesuatu yang menggembirakan hati kita. Apa bacaannya? Nah, dengarkan ulun. Bacaannya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu bacaan itu bagus dibaca ketika kita melihat sesuatu yang menggembirakan hati kita. Apa bacaannya? Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Itu bacaannya. Mudahan kau mengamalkan.
melihat makanan. Ayo kita makanan. Masya Allah, undang gala. Sebelahnya undang papai. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah. Nah, sebuting lagi. Bagus pulang dibaca bacaan amalan di muntung ibadah qauliyah ketika kita melihat sesuatu yang kada menyenangkan hati kita. Kimpis ban. Ini umpama nih lah, kan kimpis ban itu kan mustahil dah. Jangan disipak manuban. Jangan disalahkan ban, sakit betis beri maras. Iya kah? Apa bacaannya ketika kita kimpis ban atau melihat sesuatu nang kada kita senangi hati kita? Bacaannya pindik banget. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah, apa juga keadaan. Ala kulli halin. Ulun ada melihat di dalam kitab Sarah Asmaul Husna Al-Hamid, takrib Al-Hamid. Ini bagus banget nih takribnya nah. Bagus banget takribnya. Nah, di dalam kitab itu banyak ulama mentakribkan Al-Hamid wa huwa, Al-Hamid wa huwa, Al-Hamid wa huwa, Al-Hamid wa huwa. Di antara nang takrib nang banyak itu toh ada nang sebuting bagi ulun menyentuh banget di hati. Apa yuk takribnya sama ini? Allah Al-Hamid, huwa Al-Mahmud. Berarti kan Hamid mana isim maf'ul. Al-Hamid huwal Mahmud. Allah Ta'ala itu orang yang selalu dipuji. Ala kulli halin. Nah, sudah masuk sudah. Ala kulli halin, apa jua hal. Iz la yuhmadu ala makruhin siwahu. Iz karena la yuhmadu, tidak ada orang yang dipuji alam makruhin, karena sesuatu yang dibenci oleh hati, dibenci oleh nafsu. Tidak ada yang dipuji siwahu, yang dipuji itu kecuali sidin, kecuali Allah. Kalau yang lain pasti kada senang. Kalau Allah sekalipun itu kada senang, wajib senang. Mudahan paham. Wajib senang, wajib ridho dengan qadha dan qadarnya. Iz karena la yuhmadu ala makruhin siwahu. Oleh karena itu alhamdulillah ala kulli halin. Hal nikmat, hal bala, hal beduit, hal kada beduit, hal sehat, hal garing. Mudahan kita selalu memuji Allah. Ketika sesuatu yang kita lihat menggembirakan hati, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika sesuatu yang tidak disenangkan hati, alhamdulillah ala kulli halin. Ya kah? Apa di dalam kitab itu, apabila kita kawa menggabung antara syakirun dengan syakurun, antara memuji Allah ketika dapat nikmat dan memuji Allah ketika dapat bala musibah, kawa kita menggabung nang dua buting ini, inilah kita disebut namanya al-hammadun. Hamad itu sigat mubalaghah. Hamad, al-hammadun. Mimnya bertasdid pakai alif, jamak muzakkar salim, al-hammadun. Ada hadis Nabi riwayat Imam At-Tabrani, ujar hadis Nabi, inna abdala ibadillah, bahwasanya sepaling abdal hamba-hamba Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat, siapa? Al-hammadun, orang-orang yang senang memuji Allah. Siapa hammadun? Inya memuji ketika dapat nikmat, inya tetap memuji Allah ketika dapat bala musibah. Ada cerita sama ini.
cerita di tafsir juga, cerita di kitab lah. Ada orang saleh, pak amal, pak ibadah, malam menahajud, siang puasa, hampir 24 jam penuh dengan ibadah. Sampai-sampai malaikat itu memuji ketaatannya, ibadahnya, memuji malaikat. Ketika malaikat itu memuji itu hamba, Allah berfirman, ujar Tuhan, wahai malaikat, ikam tahulah, inya itu ahlun nar, inya itu ahli neraka. Ahli neraka. Jadi ujar malaikat, ya Allah ya Rabbi, marasnya pang inya. Bulilah ulun padahakan lawan inya. Ulun padahakan lawannya menampi puasaan. Gitu tuh. Beri maras beribadah, ternyata inya ujung-ujungnya kayak ahli neraka. Itu kehendakku ya Tuhan. Ya Tuhan, padahakan. Lalu turun, lalu berhabar. Jadi wahai Fulan bin Fulan, kami adalah malaikat. Kami menghabarkan dari Allah bahwasanya kayak apa aja ikam beribadah kuatnya, ikam min ahli nar, daripada ahli neraka. Jadi waktu itu ujar nang si hamba tadi, inggih ulun insya Allah tatap puasa, ulun insya Allah tatap bangun malam, ulun tatap beribadah, sekalipun ulun dikehendaki Allah masuk neraka. Soal masuk neraka itu kehendak Allah, tetapi kewajiban ulun taat ibadah kepada Allah. Ulun kada mampihi bulik malaikat, lapor ke Tuhan. Tuhan tuh tahu cuma ilmu zahirin supaya nang lain juga 4 tahu. Ujar malaikat, inya ya Allah sudah ulun padahakan, ternyata inya tetap beribadah. Karena masalah surga neraka itu terserah Tuhan. Karena surga milik Allah, neraka milik Allah, makhluk itu hamba Allah, munya-sunyaan milik Allah, terserah Allah. Sedangkan seorang hamba Allah tugas beribadah, neraka surga urusan Allah. Ulun kada ampih sekalipun ahli neraka. Ujar Tuhan, malaikat turun bahasa ulang, padahakan huwa min ahlil jannah, inya tetap ahli surga. Yamhullahu ma yasa wa yusbit. Tuhan bisa menghapus, bisa menetapkan, bisa menghapus. Sarah Tuhan ya Allah, sarah Tuhan surga kan, neraka sarah Tuhan ini nang kita sahid. Ya kan? Mudahan hidup jangan putus asa. Mudahan tetap aja ibadah, tetap aja mahamba, sekalipun diunjukin nang pahet. Jangan beampeh, jangan beampeh. Ini santri imbah diunjuki pahet oleh guru, gara-gara mahapal al-kalamu dere-bedere bakal hafal, lalu didiriakan guru, isuk hari ampih sekolah. Berarti kada kau menyandang pahit, berarti tak? Kada kau menyandang nang timun nang pahit tadi, berarti telah. Ya kala kada kau berarti tak? Kan mudahan kita ditolong, mudahan kita ditolong juga bang. La haula wala quwata illa billah juga. Iya kana abudu wa iya kana ta'in juga. Mudahan ditolong. Sabar pertolongan Tuhan, syukur pun pertolongan Tuhan. Mudahan kita ditolong. Cuma malam ini kita mendengar dulu. Ya kalau dia adabnya kita orang Abdul Hamid gitu nah, Abdul Hamid. Riwayat. Kisah riwayat munajat Nabi Daud alaihi salam. Apa isi munajatnya? Wahai Tuhanku, bagaimana aku bersyukur kepadamu, sedangkan aku kawa bersyukur kepadamu adalah nikmat darimu, nikmat hidayah, nikmat taufik. Artinya kawa bersyukur tuh nikmat. Kayak apa mensyukuri nang kawa bersyukur? Ya kalau itu tah.
Jadi aku bersyukur, sedangkan aku kawa bersyukur kepadamu adalah nikmat darimu juga kepada aku. Lalu Allah mendatangkan wahyu, sekarang kamu sudah bersyukur kepadaku. Gimana syukurnya? Iktiraf, mengaku diri kada mampu bersyukur. Sama itu. Ini luar biasa ini. Ini luar biasa. Ada di kitab itu namanya Mawatinul Hamdi. Kita belajar. Ada namanya mawatin. Mawatin itu tempat-tempat memuji Allah. Muntung kita mengata alhamdulillah. Mawatinul Hamdi itu katsiratun. Tempat-tempat memuji Allah itu banyak. Yuk kita belajar sedikit demi sedikit, mudahan sampai ke banyak. Ya kan? Ma yudraku kulluh la yutraku ba'du. Kada kawa nang banyak sedikit barang. Mudahan belajar kena menambah. Itu tak. Apa tuh mawatinul hamdi tak? Nomor 1, mawatinul hamdi ba'dat ta'allum. Imbah tuntung pengajian. Imbah tuntung belajaran kata alhamdulillah. Mudahan kau mengata alhamdulillah. Jadi Rabu kaina datang pulang ke sini. La in syakartum la azidannakum. Wahai Abu Hanifah, ya Aba Hanifah, bimadza alimta? Wahai Abu Hanifah, mengapa pian jadi alim? Ya Abu Hanifah, aku jadi alim jasidin, aku setiap tuntung mengajar, imbah tuntung belajar, aku mengata alhamdulillah. Orang yang mengata alhamdulillah berarti isuk macangan belajar, isuk macangan mengajar. Karena kan la azidannakum, maulah kada tambah ilmu. 1. Mawatinul hamdi ba'da ta'allum. 1. Yang kedua, termasuk mawatinul hamdi, apa itu tuh? Ba'da ta'am, setelah makan. Jangan mariga hanya alhamdulillah. Mariga kada mariga, kanyang kada kanyang, banyak atau sedikit, nyaman kada nyaman, mudahan muntung kita alhamdulillah. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Biar satiguk. Kada nang mahadang, kada mahadang itu nada. Paham? Kada mahadang nang mariga ta, berarti punya kada mariga. Kada alhamdulillah tak, berarti hamba nikmatnya tuh kada hamba Allah berarti. Ya tak. Artinya kita belajar. Jadi tuntung minum, tuntung makan, itu namanya mawatinul hamdi. Apalagi mawatinul hamdi? Di antara mawatinul hamdi, ba'dan naum, imbah guring. Berarti dalil guring nikmat kada? Guring tuh nikmat. An-naum ni'matun azimatun, ya kan? Cuma biqadrihi wa waqtihi. Guring itu adalah nikmat besar dari Allah, ya kan? Nikmat besar dari Allah. Cuma kadar guring, kebanyakan guring kada nikmat, keseikitan guring kada nikmat, ya kan bontong? Dan waktunya pulang pas waktunya. Imbah asar jangan guring, itu tak nikmat. Imbah semenjak subuh jangan guring, itu kada nikmat. Jadi biqadrihi wa waqtihi. An-naum nikmatun azimatun biqadrihi wa waqtihi. Cucuk bangun guring, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Berarti bangun guring itu mawatinul hamdi. Jangan kada ingat. Kita terkadang bangun guring langsung mencapil aja pada kamar mandi jar anu ranjang hendak bekameh. Atau kada bekameh hendak langsung menjatuh hintalu itik. Itu nang orang Alabiun
Bawa duduk dulu. Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Guring nikmat, makan nikmat, belajar nikmat. Apa lagi? Ba'dal istinja. Setelah keluar WC. Kan kita nih keluar masuk nikmat, keluar nikmat ngarannya. Tarik napas oksigen. Hembusakan napas apa? Karbon dioksida, racun. Kita makan, kita minum makanan minuman. Kita bakami, kita bahira sampah yang dikeluarkan. Cucuk keluar wisi. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afan. Berarti ba'dal istinja min mawatinil hamdi. Itu tempat pujian. Indal atas ulang, indal atas mawatinul hamdi, indal atsyi ketika wahin bersin hadis rasa ringan kepala. Apa kucing keluar pada hidung? Singa. Ya Allah, pada gampangan pian ba alhamdulillah ringan, asalnya rasa berat kepala imbawahin ringan. Alhamdulillah. Nang mendengar yarhamukallah. Kita menyahuti yahdikumullah. Berarti bersin itu nikmat. Cuma ingatakan wahin itu ditutup. Jangan di telapak tangan. Cus, dikira bersalaman. Ya Allah, bentang maras kawan tadudi. Nah, asal lain bau parfum jar nyata ya. Bau gigi soalnya. Nah, itu. Tangan kiri. Atau di sini. Nah, wah, ya Allah di pengaruhnya sini nih. Nah, nirpak. Ya Allah. Sama itu. Nah, tunggarnya mawatin tak? Banyak kayak lagi mawatin tak? Anu indal libas ketika memakai pakaian. Ya Allah, indal libas ketika memakai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa di kitab hadis itu gupira. Kan jadi orang memuruk baju, membaca doa tadi diampuni dosa. Ya Allah ya Rabbi, memuruk baju, berdoa diampuni dosa. Untungnya Bang jadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, untungnya Bang kasih sama ini. Alhasil mudahan untungnya alhamdulillah rancakna. Alhamdulillah syukur. Alhamdulillah syukur. Mudahan hidup ini banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Abdul Hamid kita Abdul Hamid. Mudahan kita rancak bersyukur. Hasiat. Barang siapa hendak dilihat mukanya akan menyenangkan. Ayo. Siapa nang menyercangang sana orang. Berdatang langsung. Ibaratnya beginian telah. Ibaratnya berjualan tuh kasih tuh pulang betul tukar. Ibaratnya jadi guru, murid ketujuh hadir. Bagus banget ini nih. Menggerisi nih. Menyenangkan dan dirinya dipuji orang saleh. Kita nih cari pujian orang saleh. Maka setiap selesai sembahyang subuh, nah sembahyang subuh, kawakah guru selain subuh ya berarti orang tuh kan subuh berarti. Ya Allah baca ya Hamid berapa? 99 sejumlah asmaul husna imbas sembahyang ayo siapa yang berdagang ya kan, yuk siapa hendak calon jadi pembakal ya Hamid mudahan disenangi orang ya Hamid 99 imbas sembahyang subuh. Sampai apabila guru sampai orang senang sampai kiamat kah? Ya Allah, dan tiup dua tangan nih sama ini nah ya. Jadi
Imbah membaca nang ya Hamid sampai 99 nang montong kita nih, nah tiup dan tiup dua tangan dan diusapkan ke mukanya, insya Allah dikabulkan. Garisi insya Allahnya. Nah, buntung-buntung pah niki Ardila kelihatan, ada gempangan Sahrul Gunawan kelihatan, ada gegampangan. Nah, kemudian berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Muhsi Injan Sito. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salihah, mudahan segala hajat dikabulkan Allah, mudahan hutang dilunasakan Allah, mudahan kita mati husnul khatimah. Al-Fatihah.